Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Fiqh Sunnah Nisa. Qala asy-Syaikh Abu Malik hafidhahu ta'ala min sunanil ikrami wa adabihi lin nisa'i ar-rabi'ah. Talbisul mar'atu ma sya'at min as-siyabi lakinna la talbisun niqab wa la al-qafazaini fayubahu lil mar'ati an tastura. Di antara sunnah-sunnah adab dan bagi wanita melaksanakan ihram, poin yang keempat adalah wanita boleh mengenakan apa yang ia mau dari sebuah pakaian. Akan tetapi tidak boleh ia mengenakan niqab. Tahu niqab Ibu? Apa niqab? Ya. Dan tidak pula mengenakan dua sarung tangan. Diperbolehkan bagi wanita menutup seluruh badannya dengan setiap sesuatu yang bisa menutupinya, kain, baju, atau semisalnya. Ghairu anna la yajuzu lana labsun niqabi wal qafazaini lil jawani. Selain daripada menutup wajah dan dua telapak tangannya menggunakan niqab atau menggunakan sarung tangan. Nabi SAW bersabda, "Wala tantaqibil muhrimah, wala talbisil qafazaini." Janganlah orang yang ikhram menggunakan niqab, jangan pula mengenakan dua sarung tangan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Lakin akan tetapi kata beliau, ma'ahada yajuzu lil mar'ati, bersamaan dengan itu boleh bagi seorang wanita yang berikhram antas dula ala wajihai khimaran, dia mengenakan khimar yang menutup dari kepala sampai wajahnya, au ghairaha, atau yang lainnya, inda murur rijalil ajanib, ketika dia melewati rombongan lelaki yang bukan mahramnya, qariban minha sa'un kana masan liwajhiha amla, sama saja. Yani ketika dia menjumpai lelaki ajnabiyah yang bukan mahramnya di dekatnya, dia menutupi dengan menggunakan khimar yang menjulur dari atas ke bawah pada bagian wajahnya. Sama saja lelaki itu melihat langsung wajahnya atau tidak. Kalau dia melewati laki-laki, dia boleh menutupinya. An Asma binti Abi Bakar qalat, dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau bertutur, kunna, dulu kami para wanita mukminat, naghti wujuhana, menutupi wajah-wajah kami, minar rijali, dari lelaki yang ada di sekitar kami. Wa kunna nantasitu qabla dzalika fil ikhram, dan mereka para wanita-wanita ini
Sebelumnya ketika tidak berjumpa dengan wanita lelaki ajnabiyah, mereka membuka wajahnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana rukban yamurruna bina. Dulu ada serombongan penunggang kendaraan lewat di hadapan kami, wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhrimatun, dalam kondisi ihram. Fa idza hadaw bina asdalat ihdana jilbabuha min ra'siha ala wajhiha. Bila seandainya mereka sudah mendekat kepada kami, maka menjulurkanlah salah seorang di antara kami jilbab-jilbab dari kepala sampai menutupi wajahnya. Wa idza jawazuna kashafnahu. Bila mereka telah berlalu, kami singkap kembali wajah kami. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad. Kata beliau, ada beberapa yang perlu disebutkan di sini. Ini ada kedhaifan, tetapi karena sahihnya banyak, maka hadis ini dijadikan dalil. Berarti riwayat yang telah kita baca menunjukkan setiap wanita yang ihram wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dan bila ia berjumpa laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia boleh menutup wajah dengan jilbab yang mengulur dari atas. Tidak boleh pakai apa? Cadar, nggak boleh. Pakai cadar nggak boleh. Pakai nikab nggak boleh. Dengan kain yang dari kerudungnya di atas menjulur sampai ke bawah boleh. Bila dia melewati para lelaki. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat cadar itu hukumnya wajib. Buktinya, istri Nabi ketika bertemu laki-laki mereka menutupi wajahnya. Sebagian ulama lagi berpendapat cadar tidak wajib. Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan afdal. Adapun saya condong kepada pendapat yang mengatakan afdal, utama, karena memang beberapa riwayat menunjukkan wanita-wanita sahabat tidak memakai cadar di zaman Nabi. Sebagiannya. Contohnya ketika Fadl dari Fadl ibnu Abbas, bukan Abdullah ibnu Abbas ya. Beliau membonceng Nabi. Datanglah kepada Nabi seorang wanita. Lalu Fadl memandang wajah wanita itu dan Nabi memalingkan wajahnya. Dan dia menyebutkan wajah wanita itu pipinya sedikit kemerah-merahan. Dalam yang lainnya agak ada bintik hitamnya. Berarti wajahnya wanita itu tidak ditutup apa? Wajahnya tidak ditutup dengan apa, Ibu? Cadar. Sehingga sebagian ulama seperti Imam Al-Albani berpendapat hukumnya mustahab atau afdal. Ala kulli hal, bila wanita memakai cadar itu lebih utama, lebih disukai, lebih menjaga kemuliaan dirinya insyaallah. I'lami, ketahuilah ukhtil muslimah, saudariku muslimah, anna lil mar'atil muhrimah an talbisa ma sya'at min asyabi. Wanita muslimah yang berikhram itu dia boleh menggunakan pakaian apa saja yang dia mau. Wala yukhtassu libaswa bi launin muayyan. Tidak ada dalilnya wanita dikhususkan dengan pakaian tertentu ketika dia berikhram. Kal abyad misalnya putih. Jadi kebiasaan jamaah haji Indonesia. Kalau berhaji maunya yang berwarna putih. Padahal kalau di Arab Saudi yang suka memakai putih itu laki-laki. Wanita biasanya menggunakan kain yang berwarna gelap. Wa ghairiyat yang lainnya kama ya'taqidu ba'dun nisa. Seperti keyakinan sebagian wanita-wanita muslimah kalau mereka berhaji pakai kain yang hijau misalnya. Atau kain tidak. Jadi kesimpulannya kain apapun tidak ada masalah. Jangan menggunakan keyakinan yang tertentu. Wa khususan al-Misriyat, terutama karena penulis buku ini orang Mesir. Beliau mengatakan khususnya wanita-wanita Mesir. Wa yajuzuna an talbisa siyaba al-mulawwanah faqat kan Aisyah talbasu siyab al-mu'asfara wa hiya muhrimah. Enggak apa-apa kalau dia menggunakan kain yang ada warnanya.
Boleh. Bahkan dulu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah dalam kondisi ihram menggunakan kain berwarna apa Ibu? Iya, bercampur dengan warna kuning, ada coraknya, kuning-kuningan begitu. Nggak ada masalah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa yajuzu lana an talbis sarawil. Enggak apa-apa ibu-ibu wanita menggunakan sirwal. Tahu sirwal Ibu? Celana panjang. Insya'at kalau mau. Wa kadzalika talbisul khuffaini. Demikian pula dia menggunakan dua khuf, sepatu. Maksudnya celana panjang di sini celana yang sesudah itu dia memakai baju yang panjang, baju kurung. Nggak boleh kalau celana panjang kayak laki-laki kemudian dia memakai kain baju di atas lututnya, bentuk tubuhnya jadi terlihat dengan sebab celana panjangnya itu nggak boleh. Jadi celana panjang yang dimaksud di sini untuk menyempurnakan penutup aurat. Dia pakai celana panjang, pakai lagi baju kurungnya. Khawatir kalau seandainya dia berdesak-desakan tersingkap kan begitu. Ini boleh. Dia juga boleh menggunakan sepatu boot, sepatu yang tinggi itu sampai menutupi apa? Wala taqaw ma fawqa al-ka'baini minhuma. Walaupun dia menutupi dua mata kakinya. Walaupun dia menutupi dua mata kakinya, ba'sa bihi. Wanita itu enggak apa-apa karena memang telapak kaki wanita itu apa? Aurat. Laki-laki enggak boleh. Laki-laki tidak boleh mengenakan sepatu yang menutupi mata kakinya ketika berhaji. Wa yajuzu laha anta wa qala Ibnu Umar la ba'sa an talbisal murimal khuffaini was-sarawil. Dalam riwayat Imam Ibnu Abi Saibah dengan sanad yang sahih, Ibnu Umar berkata, enggak apa-apa wanita ihram pakai sepatu dan pakai sirwal, celana yang panjang. Wa yajuzu la an talbisal huli in sya'at. Kalau dia mau memakai perhiasan pun boleh, asal tidak tampak oleh lelaki yang bukan mahram baginya. Mungkin ibu memakai gelang atau kalung tapi tertutup, tidak terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya, enggak apa-apa. Kata Nafi anna nisaa Abdillah ibn Umar wa banatihi wa banatu kunna yalbisna al-hulli wa kunna muhrimatun. Dulu istrinya Abdullah ibn Umar dan juga anak wanitanya dalam kondisi ihram mereka menggunakan apa? Perhiasannya. Ya enggak apa-apa kalau tidak tampak oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan wala yadharna zinatahunna illa ma dhara minha. Kata Allah, janganlah dia menambahkan perhiasan miliknya kecuali yang biasa tampak baginya. Yang kelima, sekarang kita lihat etika yang kelima. Iqa'u niyatil ihram aqiba salati faridatin aw nafilatin. Wanita meniatkan ihram selesai salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Fal afdal an yakuna ihramuki ba'da ada'i faridatin aw nafilatin. Sebaiknya yang lebih utama bagimu kalau mau ihram setelah selesai mengerjakan salat yang wajib atau selesai mengerjakan salat sunnah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra summa ahrama. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau salat zuhur dulu, habis salat zuhur baru ihram fi hajjatil wada, yaitu ketika haji wada. Nah, ini yang paling afdal kalau ibu-ibu mau berhaji, berumrah, ihramnya salat zuhur dulu atau selesai salat sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maksud selesai salat sunnah itu begini, Ibu. Ibu datang ke Bir Ali kalau dari Madinah, berwudu di sana, kalau sudah wudu tinggal salat sunnah di lembah itu. Selesai salat sunnah 2 rakaat, naik ke kendaraannya lalu mengucapkan apa? Labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji, kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Nah,
Kata beliau, Nabi bersabda, "Ataniyal laila atin min Rabbi." Semalam datang menjumpaiku utusan Rabbku, yaitu malaikat Jibril. Faqala, ia berkata kepadaku, "Shalli fi hadzal wadi." Salatlah sunnah di lembah ini. Al-Mubarak, karena lembah ini diberkahi. Lembah itu apa namanya, Bu? Dzul Khulaifah. Atau sekarang disebut apa? Abyal Ali. Wa qul umratan fi hajjatin. Dan ucapkanlah umrah di dalam hajimu. Jadi labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Atau Allahumma labbaik Allahumma umratan fi hajjatin. Atau kita labbaik Allahumma umratan. Fayahtamilu an yakuna al-murada salatul fariḍah fi shalawatil khamsi. Ucapan malaikat kepada Nabi, "Shalli fi hadzal wadil mubarak." Tunaikanlah salat di lembah yang barakah ini, kemudian barulah kamu melafazkan ihram, membawa kepada kemungkinan salat wajib maupun salat yang sunnah. Wala yadullu hadza ala mas'uliyati rak'ataini li ajli ikhram khassa. Ingat, kata beliau, tidaklah hadis ini menunjukkan salat 2 rakaat secara khusus sebelum ikhram. Enggak ada dalilnya malah, Ibu. Ibu misalnya ikhramnya dari Yalam Lam, salat 2 rakaat dulu baru ikhram. Enggak ada dalilnya. Atau ibu dari Datu Irkin, kemudian ibu salat 2 rakaat dulu baru kemudian ikhram. Enggak ada dalilnya. Yang ada salat sunnah 2 rakaat di Abyad Ali. Atau kalau Anda datang dimanapun mikotnya, salat duhur, selesai salat duhur baru Anda kerjakan apa? Ikhram itu. Adapun kebiasaan orang di negeri kita, salat sunnah ikhram nggak ada dalilnya. Saya melihat di televisi beberapa waktu yang lalu di musim haji, ustaznya menyebutkan, ya kita disunnahkan salat sunnah ikhram. Kalau kita tanya sama ustaznya hadisnya mana, nggak akan ketemu. Yang dia baca di sini, sholli fi hadzal wadil mubarak, kerjakan salat di lembah yang penuh berkah ini. Kan ini tidak menunjukkan salat sunnah ikhram, tapi anjuran salat di mana? Di Wadi Al-Mubarak. Itu di mana itu? Nah, Dzul Khulaifah, bukan yang lainnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa inna ma yadullu ala anna idza ahrama bil umrati aw bil haji ba'da salatin yakun afdal idza tayassara dzalik. Ini menunjukkan seandainya Anda umrah dan hajinya setelah selesai salat sunnah atau setelah selesai salat yang wajib, itulah yang afdal. Penjelasan ini diluaskan dalam fatwa lil Allama Ibnu Baz rahimahullah taala sebagaimana dalam bab al-haji dan umrah halaman 69. Juga diterangkan oleh guru beliau, yakni Fuad Siraj Abdul Ghaffar hafizahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau yang keenam, raf'ul mar'ati sautaha bitalbiyati bihaitsu tasma'u rafiqatuha idza aminatil fitnah. Sunnahnya wanita mengeluarkan suaranya, dikeraskan ketika mengucapkan talbiyah, yaitu sebatas didengar oleh orang yang ada di dekatnya. Itu pun kalau tidak diyakini menyebabkan timbulnya fitnah. Kalau diyakini menyebabkan timbulnya fitnah, jangan dikeraskan. Li hadis Sa'id ibni Khalid qala radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata As-Sa'id ibni Khalid radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, ja'ani Jibril faqala ya Muhammadu mur ashabak ayyarfa'u aswatahum bitalbiyah. Datang menjumpaiku Jibril dan dia berkata, hai Muhammad sallallahu alaihi, perintahkan sahabat-sahabatmu untuk mengangkat suara mereka ketika mengucapkan talbiyah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dia adalah hadis yang sahih. Hadil amru yadkhulu fin nisa. Berarti perintah ini berlaku juga buat siapa? Wanita. Karena sahabat Nabi bukan hanya laki-laki, yang wanita juga ada. Wa ana ma fahimtu Aisyah tuh. Dan ini pula yang difahami oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yani fa'anil Qasim qala. Dari Al-Qasim ia berkata, kharaja Muawiyah lailatan nafari
Fasami'a sauta talbiyatin faqala man hadha? Man hadha? Qalu Aisyah. I'tamarat minat tan'im. Suatu ketika Muawiyah keluar, ya, pada Lailatul Nafar. Kemudian dia keluar di suatu malam dengan beberapa rombongan. Ia mendengar ada suara talbiyah. Lalu dia bertanya, ini suara siapa? Rombongan itu berkata, suaranya Aisyah. Dia umrah. Dia mulai umrahnya dari mana? Tan'im. Dia berumrah memulainya dari mana? Tan'im. Karena ketika itu Aisyah haid. Ketika haji, maka dia keluar lagi untuk memulai umrahnya setelah suci. Fadzakara dzalika li Aisyah faqalat law sa'alani la akhbartuhu. Berita ini disampaikan kepada Aisyah, ia pun berkata, seandainya Muawiyah bertanya kepadaku, akan kuberitahu kepada dia alasannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Saibah dalam kitab Musannafnya dengan sanad yang sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa pada jilid yang ke-26 poin 115 ia berkata, wal mar'atu tarfa'u sautaha bi'aisu tasma'u rafiqatuha. Wanita mengangkat suaranya ketika talbiyah sehingga mendengarnya teman-teman yang menemaninya di dalam berumrah. Jadi yang dekat-dekat dia boleh. Jelas sekali wanita tetap talbiyah. Amma ma nara min ba'din nisa'i minal mubalaghati fi sauti bi talbiyati wa ijhadi anfusina fi dzalik fala yang bagi. Adapun yang kita lihat sebagian wanita pada hari ini terlalu melampaui batas mengangkat suaranya, talbiyahnya dikeraskan, terlalu bersemangat terhadap dirinya sendiri dalam talbiyah ini tidak layak baginya. Jadi jangan teriak labbaik Allahumma labbaik. Wanita enggak begitu. Cukup labbaik terdengar yang di kanan dan di kirinya atau sekelilingnya. Fahimtunna? Baik, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa takunu sifatut talbiyah. Adapun cara talbiyah, lafadznya adalah labbaik Allahumma labbaik. Coba ibu bareng-bareng. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini dibaca sendiri-sendiri. Ketika bacaannya berbarengan dengan orang lain tidak apa-apa. Tidak ada tuntunannya talbiyah itu harus dibimbing. Kecuali nggak bisa. Kalau sudah bisa, semua bertalbiyah sendiri-sendiri. Fahimtunna? Wala tamtani'ul haidu wala nufasa. Wala tumtana'ul haidu wala nufasa minat talbiyah. Wanita haid, wanita nifas, nggak terlarang mereka mengucapkan talbiyah. Ya, maka boleh mengucapkan talbiyah. Wal ihlal, apa itu ihlal? Yaitu bertahlil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la ilaha illallah wahdahu la syarika lak, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Itu boleh, enggak masalah. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Asma'a binta Umais lamma nafasat bi an taghtasila wa tahillu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan Asma bintu Umais tatkala nifas agar dia mandi, kemudian tetap bertalbiyah dan berihlal. Sebagaimana hadis yang sudah berlalu kita jelaskan. Jadi wanita nifas tetap talbiyah. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, atau Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau sakit, haid maksudnya, if'ali ma yaf'al haji ghaira an la tatufi bil bait. Lakukan olehmu apa yang biasa dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali jangan kamu tawaf di Baitullah. Maka wanita haid itu ketika dia umrah atau haji, yang terlarang cuma apa?
umrah. Tentu sholat juga tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, alhamdu wat tasbihu wat takbiru qibla al-ihlali, yaitu mengucapkan pujian, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ini boleh diucapkan sebelum apa? Atau mengiringi tahlil. Sebagaimana sebenarnya summa waqiba tastawad bi al-baidai hamadallah sab'a wa kabbara summa 'alla bi hajjin wa umratin. Nabi SAW ketika beliau menaiki kendaraan, sampailah beliau kepada sebuah tempat lembah namanya Baida. Beliau menyebutkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian baru beliau mengucapkan apa? Mengucapkan apa, Ibu? Ihlal atau talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Kedelapan, istiqbalul qiblah indal ihlal. Ketika talbiyah atau ketika mengucapkan ihram, labbaik Allahumma hajjan, itu ucapkan menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana Nabi berkata, kana Ibnu Umar idza shalla bil ghadati bidil khulaifa amara bi rahilatihi farahalat summa raqiba wa idza stawat bi istiqbalil qiblata qa'iman summa yulabbi wa zama anna Rasulullah SAW fa'ala dzalik. Dari Nabi ia berkata, dulu Abdullah ibnu Umar itu bila beliau telah selesai sholat duhur di Dzul Khulaifah, maka beliau memerintahkan untuk menaiki kendaraannya, lalu beliau kendarai. Setelah sampai posisi yang tepat, beliau menghadapkan ke arah kiblat sambil berdiri lalu mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau umratan. Beliau mengira itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan Imam Bukhari. Jadi sunahnya naik ke atas bus, berdiri di sana menghadap ke arah kiblat, lalu ibu mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma hajjan. Sekarang pasal yang baru ibu. Al-mahdhurat al-muhrimah. Hal yang dilarang bagi wanita yang ihram. I'lami, ukhtil muslimah, ketahuilah, anna hunaka amalan, ada di sana amal-amal yang la tunau minal mar'atul muhrimah ila an tata'allala min ikramiha wa hadhil mahdhurati ala naw'aini. Di mana seseorang amalan tunau minal mar'ah, maaf, di sana ada amalan di mana wanita dilarang melakukannya selama dia itu ihram sampai dia tahallul. Di antara yang dilarang adalah, beliau menyebutkan ada dua macam. Macam yang pertama, mahdhurun yujibu fasadul haji wa wal jima'. Larangan kalau dilanggar hajinya rusak. Hajinya orang itu rusak dan dia harus mengulang hajinya di tahun berikutnya. Larangan itu apa? Jima'. Ada idza kana al-jima' qabla rami jamratil aqabah. Tentu saja kalau jima'nya ini terjadi sebelum melempar jumrah aqabah. Amma idza kana ba'da rami jamratil aqabah wa qabla tawafil ifadah. Tapi kalau melakukan jima'nya sesudah jumrah aqabah, cuman belum tawaf ifadah, fala yubtilul hajja lakin yaqul izm. Dia tidak batal hajinya, tapi dia berbuat dosa. Hajinya enggak batal, tapi berbuat dosa. Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 179, Al-Hajju Ashhur Ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya telah diketahui. Faman farada fihinnal hajja fala rafas. Maka barang siapa yang dia telah terkena kewajiban haji, jika berhaji jangan berkata kotor. Rafas itu sebenarnya bisa bermakna jima'. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Wala jidala, dan jangan melakukan debat fil haji ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Kalimat fala rafas menunjukkan nggak boleh berkumpul. Batal hajinya orang ketika dia mengumpuli pasangannya sebelum melempar jumrah. Jumrah apa ibu? Aqabah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa Ibnu Umar wa Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-rafas fil ayah al-jima'.
makna rafas dalam surah Al-Baqarah tadi artinya adalah berkumpul, jima. Amr ibnu Su'aib menyebutkan dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Ata rajulun ibnu Umar." Ada lelaki yang mendatangi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Fasa'alahu an muhrimin waqa'a bi imrati. Ia bertanya tentang hukum lelaki yang sedang ihram lalu dia kumpul istrinya. Fa asyara ila Abdullah ibni Amr. Kemudian beliau berisyarat kepada Abdullah bin Amr. Falam ya'rifu rajul. Ia tidak mengetahui Abdullah ibnu Amr. Qala Su'aib, kata Su'aib, fadhabtu ma'ah, aku pun datang bersama lelaki itu menjumpai Abdullah ibnu Amr. Fasa'alahu, ia bertanya, faqala batala hajjuh, hajinya batal karena mengumpuli istrinya. Qala fayaf'al, apakah dia harus menunggu sampai selesai? Qala tidak. Bal yakhruju ma'an nasi fayasna'u kama yasna'un, tidak, dia harus tetap melanjutkan hajinya, melakukan seperti yang dilakukan oleh manusia yang berhaji. Fa idza adrakatu qabila hajjin wa ahda faraja ila ibni Umar fa idza adrakahu qabil haji wa ahda. Kalau seandainya dia sudah menjumpai selesai haji, ada hadiu, dia berhadiu. Faraja, kemudian keduanya pulang menjumpai Abdullah ibnu Umar dan memberitakan hal itu. Fa arsalna ila ibni Abbas. Kata ibnu Umar, coba tanya sama ibnu Abbas. Faqala lahu mislu ma qala ibnu Amr. Ia menjawab persis dengan jawabannya ibnu Amr. Faraja ilaihi faqala lahu rajul ma taqulu anta? Qala mislu ma qala. Kemudian dia datang kepada ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar berkata kepada lelaki itu, gimana? Kamu mau pendapat yang bagaimana? Ia berkata, ya berkata seperti pendapatnya dua orang tadi. Berarti apa hajinya? Batal. Fawaid. Dikata Ibnu Umar, batal hajinya tadi itu. Sama seperti yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Amr. Fawaid, ada faedah. Faedah pertama, idza jama'a ar-rajulu zawjatahu, bila seorang lelaki mengumpuli istrinya qabla tahallulil awal, sebelum tahallul pertama, fa innahuma yamdiyani fi hajjima alladhi fasada wa yajibu alaihima budunatan ay ba'irun wal qada' min amil qabil. Maka orang itu harus tetap melanjutkan ibadah hajinya, tapi yang harus dia ketahui hajinya tadi sudah batal, tidak sah maksudnya, dan dia harus membayar hadiu. Apa itu hadiu? Binatang untuk dibayar sebagai dam baginya, yaitu onta. Harus onta. Lalu nanti dia harus mengqadha di tahun yang datang berikutnya. Inilah mazhabnya Ibnu Umar, Ibnu Amr dan Ibnu Abbas. Wa kadzalika warada an Umar, demikian pula yang diriwayatkan dari Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, wa la yu'lamu lahum fi sahabati mukhalaf atau mukhalif. Tidak dijumpai sahabat-sahabat ada yang menyelisih pendapat ini. Dan inilah pendapat mayoritas atau sebagian besar dari kelompok yang telah terdahulu dari kalangan ulama kita. Faedah yang kedua, Ibu, idza jama'a qabla ta'allulil awal nasiyan li'ihramihi, kalau ada seseorang mengumpuli istrinya karena lupa. Ada ya, Bu, ya? Seperti ini. Allah Indonesia. Kalau orang Indonesia mungkin enggak lupa lah gitu. Ya, karena dia lupa dan itu belum tahallul awal. Maka pendapat yang benar kata beliau, fal asahu annahu la yufsidu nusukahu wa la syai'an alaihi. Dia tidak batal, tidak rusak ibadah manasiknya, tidak pula yang datang darinya. La kafarah, enggak perlu bayar kafarah, wala ghairah, enggak perlu membayar apapun juga. Karena Allah mengatakan wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Tidak ada dosa bagimu terhadap sesuatu kesalahan yang kamu lakukan bukan karena sengaja. Walakinna ma ta'ammadat qulubukum. Dosa itu kalau sengaja kamu melakukannya. Maka kalau dia lupa ya enggak apa-apa. Kalau memang dia lupa ya enggak apa-apa. Hajinya tetap sah.
yaitu qadarullah wa masya'a. Yang ketiga, idza akrahat au ukrihatil mar'atu 'alal jima'. Kalau istrinya dipaksa oleh suaminya untuk berkumpul, ini juga lebih aneh lagi. Fa inna hajjaha sahihun. Hajinya si wanita tadi sah. Wala hadiya 'alaiha, enggak perlu membayar hadiyu dam. Bi khilafi zawjiha, tapi suaminya beda. Suaminya dosa besar, wajib tobat, hajinya batal, lanjutkan sisanya membayar dam. Fahimtunna? Ini jenis larangan yang kalau dilanggar baginya merusak haji. Sekarang jenis yang kedua, makhdurat la tujibu fasadul haji. Sebuah larangan jika dilanggar tidak merusak, maksudnya tidak membatalkan hajinya, tapi dia berdosa. Waqad alzama aksaru ahlu min man ata bi syai'in min hadi. Man ata bi syai'in min hadil maqdurati bi fidyatin. Sungguh kebanyakan para ahlul ilmi mereka berpendapat kalau ada orang melakukan larangan-larangan ini, dia harus membayar fidyah. Wala dalil ala dzalika. Padahal enggak ada dalil tentang hal itu. Wal aslu ismah mal muslim. Bahkan yang benar hartanya kaum muslimin itu pada asalnya adalah terjaga. Illa bin nas, kecuali ada nas yang menjelaskan. Fadhair, maka yang nampak nyata anna fa'ila bi ismin ya'simu wala yalzimu hadyun illa ma jaa bi nassun wallahu alam. Jadi kesimpulannya, yang benar dalam masalah ini, orang yang melanggar larangan-larangan tertentu dia berdosa, tapi enggak harus membayar apa? Dam. Kecuali nas datang menjelaskan dia harus bayar dam, baru bayar dam. Kan Indonesia itu dikit-dikit dam. Motong kuku bayar dam, motong rambut suruh bayar dam, sebentar-sebentar bayar dam. Padahal nggak semuanya mesti bayar dam. Ini diantara hal-hal yang dilarang itu. Apa itu? Satu, labsul mar'ati lin niqabi wal qafazain. Wanita memakai niqab dan sarung tangan. Ini kan berdosa, tapi tidak membayar dam. Lalu gimana Ustaz? Taubat. Dia dituntut untuk apa? Taubat. Seperti sholat itu loh Bu, ada beberapa larangan kalau dilanggar sholatnya nggak batal tapi berdosa. Apa contohnya Ibu? Sholat tidak membatalkan sholatnya kalau dilanggar larangannya, tapi berkurang pahalanya, dia berdosa. Apa contohnya Umar? Ketika sholat, berikan kepada saya contoh. Siapa yang bisa? Ya? Gerakan lebih dari 3 kali. Kalau dibutuhkan, kalau diperlukan, maka tidak mengapa. Seperti ibu digigit nyamuk, nyamuknya datang 1, ibu pukul. Datang 2, 2. Datang 3. Lah kalau datang 10, apa ibu cuma pukul 3 kali aja? Selesai sholat ibu kena penyakit nanti. Tentu dalam masalah ini dibutuhkan ya nggak apa-apa. Apa contohnya? Iya, sahih. Sholat melihat ke atas itu hukumnya haram, tapi tidak membatalkan. Ahsanti barakallahu fiik. Nah, kemudian ibu sekalian, yang kedua isti'malut tib, mengenakan minyak wangi. Nggak boleh orang ikhram pakai minyak wangi, itu nggak boleh. Maka hindari menggunakan tiap-tiap yang berbau wangi. Tapi Syekh Utsaimin berpendapat, seandainya Anda menggunakan sabun, niatnya membersihkan tangan, niatnya membersihkan kotoran, nggak apa-apa. Tapi kalau memakai sabun niatnya biar wangi, berarti itu pakai minyak wangi, itu nggak boleh. Fahimtunna? Nah, Nabi kita berkata, wala talbisu minasyabi syai'an masau za'faran au waras. Jangan kamu kenakan kain apapun yang terkena minyak wangi za'faran maupun waras, nggak boleh. Jadi mewangi-wangikan baju nggak boleh. Jangan pakai baju yang dikasih minyak wangi.
Kecuali ketika ibu-ibu sebelum melafazkan ihram pakai minyak wangi. Lalu di bajunya masih tersisa bau wanginya itu selama wanginya tidak menyengat ya Bu. Itu nggak membatalkan ihramnya, nggak merusak ihramnya. Maksud saya. Ketiga dan keempat, taklimul alfar wa izalatu sya'r au qasahu, memotong kuku atau mencukur rambut. Ini dilarang. Allah mengatakan wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu cukur rambut-rambut kalian sampai binatang hadyu pada tempat penyembelihannya. Sepakat para ulama, larangan memotong kuku dan larangan memotong rambut dalam kondisi ihram. Hukumnya haram. Lakin akan tetapi idza tu'diyat biwujudi hadzal dhufri aw asy-sya'ri fa akhadhat minhu. Kalau seandainya orang yang berikhram itu termudaratkan dengan rambut dan kukunya, ya dia boleh mengambilnya. Terpaksa. Mungkin karena sebab sesuatu begitu, kemudian dia menggaruknya lalu apa? Rontok, ya enggak apa-apa. Fahim tuh? Atau karena sebab terkena penyakit, jatuh misalnya luka, harus dilobangin, harus digunting rambutnya di sini. Kemudian dilihat bagian yang lukanya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya bukan karena sebab yang syar'i, itu hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Fa'alaiki fidyatun, ya harus bayar fidyah. Harus bayar fidyah. Wa hiya siyamu salasati ayyam, puasa sebanyak 3 hari. Aw it'amu sittata masakin, atau memberi makan 6 orang miskin. Atau menyembelih kambing, sebagaimana Allah berkata, "Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'si fa fidyatun min siyam aw shadaqatin aw nusuk." Maka barang siapa di antara kalian sakit atau ada min ra'si, kepalanya ada sesuatu penyakit, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia bayar fidyah dengan cara puasa atau sedekah kepada 6 orang miskin, atau dia menyembelih seekor kambing. Yang kelima, dawaiyal jima wa muqaddimatu. Ini termasuk larangan. Ajakan-ajakan, bisikan-bisikan, pokoknya sesuatu yang mengarahkan kepada jima atau muqaddimahnya. Muqaddimahnya jima enggak boleh. Itu merusak hajinya, tapi enggak membatalkannya. Maka diharamkan mubasyarah. Mubasyarah itu artinya mencumbui istrinya dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Makanya kalau suami istri berangkat haji, ya sudah khalas, sibukkan dengan baca Quran. Jangan sibukkan mandangin hidung istrinya. Nanti timbul fitnah. Demikian pula sebaliknya, sedikit baca Quran, nanti kalau sudah tahallul kubra baru dipuji istrinya, Masya Allah, habis haji makin salihah, insya Allah. Sahih udah sekalian? Ya, demikianlah Ustaz, itu boleh. Nah, kadari. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, yaitu kal mufakhada wal qubla, cium istrinya nggak boleh. Nggak boleh kalau Anda sedang haji mencium istri. Ini termasuk muqaddimah dari jima, ya. Wa la mimma huwa dunal jima lidukhuli fi qouli ta'ala fala rafas. Karena ini masuk dalam kategori fala rafasa wala fusuqa. Janganlah kamu melakukan rafas. Lakin la yafsudul hajju bidzalika, tapi hajinya enggak batal. Bila khilafin, tidak ada perbedaan pendapat, sawa'un inzalan aw lam yanzil, sama saja ia mengeluarkan airnya maupun tidak, enggak batal. Tapi hajinya berkurang pahalanya. Nasallahu ta'ala as-salamah. Yang keenam dan ketujuh, al-khitbatu wa aqduz zawaj. Enggak boleh orang sedang ikhram itu melamar atau melakukan akad nikah. Kalau melamar enggak boleh, dilamar juga enggak boleh. Akad nikah juga nggak boleh sampai tuntas hajinya. Karena Utsman bin Affan
radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwa Nabi bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkahu wa la yakhthub. Orang ihram enggak boleh nikah, enggak boleh dinikahkan, enggak boleh pula mengkhitbah atau dikhitbah. Tidak boleh melamar, meminang maksudnya, tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahi. Faedah, apa faedahnya? Ya juzu antazifal mar'atul ma'qud 'alaiha qabla al-ikrami ila zawjiha wa in kanat muhrimah lakin la yubashiruha illa ba'da tawafil ifadah. Coba baca Ibu faedahnya. Wanita yang sudah Silakan Bu. Wanita yang sudah melakukan akad nikah sebelum melakukan ihram boleh berkumpul dengan suaminya meskipun sedang ihram, tetapi tidak boleh bermesraan kecuali setelah melakukan tawaf ifadah. Maksudnya di sini boleh duduk berdua sama suaminya, boleh duduk berdua dengan istrinya, tapi tidak boleh mubasyarah, tidak boleh istibsyar, mencumbunya nggak boleh. Nunggu nanti sampai apa? Selesai tawaf ifadah. Makanya kalau ada orang misalnya bulan madunya haji, ini khati'u jiddan, mengkhawatirkan. Makanya para ulama menganjurkan menjaga sikapnya. Yang ke-8 dan ke-9, mufaraqatul ma'ashi. Muqaraqatul ma'asi wal mukhasafatu wal jidal. yakni mendekati atau melakukan perbuatan maksiat, nggak boleh. Atau debat, atau mukhasama itu engkel-engkelan itu loh. Apa bahasa Indonesia ini? Saling apa namanya demikian. Iya, berdebat, debat yang kusir. Allah mengatakan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Jangan ada rafas, jangan melakukan perbuatan dosa, jangan berjidal dalam kondisi berhaji. Kalau ibu melihat ada seseorang, ini catatan ya, debat yang dimaksud ini debat kusir. Kalau ibu menyampaikan dalil di debat oleh orang nggak terima, tinggalkan, itu nggak dilarang. Ibu melihat nih ada orang kok ngelempar jumroh pakai terompah, diterangkan. Nabi melempar jumroh pakai kerikil, nggak boleh pakai terompah. Kemudian dia menolak, dinasihati sambil berkata begitu, tinggalkan. Pada saat itu kita tidak berdosa karena kita menegakkan nasihat. Fahim? Ibu sedang sholat, ada orang mau lewat, ditahan. Lalu orang itu nekat, lalu ibu terangkan, ini nggak boleh. Nabi mengatakan kalau seandainya orang yang tahu tentang besarnya dosa melewati orang yang sholat, dia tunggu selama 40 lebih baik baginya. Lalu dia menolak dengan alasan begini begitu, tinggalkan. Itu tidak ada dosa bagi Anda. 10 dan 11. Qatlun aw dhabhul hayawan al-barri as-saydu aw al-aqlim minhu illa idza kana min saydi ghairik. Membunuh, menyembelih hewan-hewan buruan, makan dagingnya nggak boleh kecuali Anda diberi oleh orang yang berburu. Paham maksudnya ibu? Ibu lihat ada orang berburu binatang, ibu tunjukkan itu kelincinya, tertangkap, disembelih sama orang yang berburu, ibu dikasih hadiahnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena ibu ikut serta menunjukkan di sana kelincinya, itu nggak boleh. Tapi kalau ibu sedang haji, tiba-tiba ada pemburu datang memberi hadiah, ini ada daging kelinci buat Anda, boleh, karena Anda tidak terlibat dalam apa? Perburuannya tersebut. Nah, berburunya hukumnya haram, menunjukkan pemburunya haram, ikut makan dagingnya juga haram. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Kata Allah dalam surah Al-Maidah 95, wahai orang yang beriman, jangan kamu melakukan berburu atau membunuh binatang buruan sedangkan kamu dalam kondisi ihram. Faman qatala muta'ammidan fajaza'uhu ayakhruja ma yuqabilu qimatan mislahu ta'aman yufariqu 'alal masakina fil haram aw yasumu an ta'ami kulli miskin yawman. Baca terjemahnya Ibu. Kalau orang itu terlanjur membunuh dengan sengaja, barang siapa membunuh binatang buruan dengan sengaja, hukumannya harus membeli makanan seharga binatang yang ia bunuh dan dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram,
atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan untuk orang-orang miskin itu. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah 95, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan balighal ka'bah aw kafaratun ta'amul masakin aw adlu dzalika siyaman liyaduqu wabala amri." Barang siapa terlanjur membunuh di antara kalian dengan sengaja binatang buruan, kelinci misalnya. Walaupun kelinci, dia harus mengganti dengan binatang ternak. Seperti misalnya dengan apa? Kambing atau yang semisalnya. Walaupun yang dibunuh apa ibu? Si kelinci tadi. Dan berdasarkan keputusan dua orang yang adil sebagai bentuk dam hadian dipersembahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kafarah atau dia memberi kafarah berupa makan kepada orang miskin atau yang setara puasa dengannya itu. Wallahu alam bisa. Kesimpulannya membayar dam. Fa idza shada man kana halalan ghairu muhrim falaki an taquli minhu bil harajin. Tapi kalau ada orang yang tidak sedang ihram, ya, atau ada seseorang yang dalam kondisi sedang halal tidak ikhram, dia berburu, memberimu binatang buruan, makan nggak apa-apa, nggak ada dosa, karena engkau tidak ikut berburu di dalamnya. Fa inna sahaba qad sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam an aqlim min saidi Abi Qatadah. Sesungguhnya para sahabat bertanya kepada Nabi tentang makanan dari binatang buruan yang diburu oleh Abu Qatadah. Ketika itu Abu Qatadah tidak ikhram. Ya wa huwa mahrumun wa hum mahrumun muhrimun. Sementara orang-orang para sahabat itu dalam kondisi ihram yang bertanya ini, amin kumadu amri ayyamil alai aw asar ilaiha. Ada enggak di antara kalian yang menunjukkan di mana binatang itu binatang buruannya atau membawa kemungkinan agar si Abu Qatadah bisa mengejar binatang buruannya? Kalau enggak ada kata mereka. Qala faqulu, enggak apa-apa. Boleh kamu apa? Memakannya. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh wanita ihram makan daging hasil buruan orang yang tidak ihram. Fahim tunna? Tanbih. Catatan. Yajuzu qatlul muharrimah lil fawasik al khams wa kullu ma yu'di. Tapi dalam kondisi tertentu, wanita yang ihram boleh membunuh 5 binatang yang disifati fasik. Atau binatang-binatang yang memang dia itu menimbulkan mudarat baginya. Berdasarkan hadis Aisyah, silakan baca ibu hadisnya, 5 binatang yang fasik. Ada 5 binatang fasik yang boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram, yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing ganas. Baik. Hamsu fawasik yuktalna. Ada 5 binatang fasik itu harus dibunuh. Fil halli wal haram, baik itu di tanah haram maupun di tanah halal, dalam kondisi ikhram maupun dalam kondisi tidak ikhram. Gharab, burung apa ibu? Gharab itu burung apa? Gagak. Kemudian al-hada'ah, apa hada'ah? Nahla. Wal aqra, apa itu aqra? Kalajengking. Wal fa'ra, tikus. Wal kalbul aqur, yaitu anjing yang liar. Ini maka ini dibunuh. Menunjukkan 5 binatang ini dagingnya hukumnya apa ibu? Dagingnya hukumnya haram. Maka ibu nggak boleh ya bikin sate tikus, nggak boleh. Atau bikin soto tikus, nggak boleh. Karena memang tikus hukumnya apa? Haram. Kalajengking misalnya ibu bikin kudapan dari kalajengking itu nggak boleh. Itu hukumnya haram. Nah, atau mungkin dari kalbun, sate kalb, nggak boleh. Di Solo itu ada ibu sate kalbun itu. Saya pernah bertemu dengan mereka yang jual sate ini pakai jilbab, maksudnya pakai kerudung. Saya bertanya kepadanya, ini daging apa? Dia mengatakan kalbun. Lalu saya katakan, gimana hukumnya daging kalbun dalam Islam? Dia mengatakan halal. Kalau saya katakan bukannya haram.
Dia berkata tidak ada ayat yang menyebutkan tentang haram. Saya katakan ada. Ayatnya berbunyi, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepadamu dari Rasulullah ambil, tapi yang dilarang oleh Rasulmu tinggalkan. Nabi melarang makan daging anjing. Dia bertanya, mana buktinya? Hadis Bukhari. Ibnu Umar menyebutkan, nah Rasulullah SAW, idza harama Allah wa rasuluhu an samani syai'in wa harama Allah Ta'ala an lahmi. Wa fi riwayah an lahmi syai'in fa harama fi samani. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dagingnya, maka jual belinya hukumnya haram. Sebaliknya, dilarang jual belinya, maka dagingnya haram. Apa itu yang dilarang? Ibnu Umar mengatakan, nah Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang kita dari upah jual beli anjing. Jual beli daging anjing sama aja, nggak boleh. Maka ibu-ibu yang punya hobi misalnya pelihara binatang hias gitu ya, ada anjing hias ya Bu ya, itu nggak boleh. Jual belinya nggak boleh, walaupun kelihatannya lucu begitu nggak boleh, jangan. Boleh nggak jual beli patung binatang ini, misalnya boneka anjing, nggak boleh. Ini masuk dalam kategori yang terlarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fahimtum nah? Baik demikian. Kalau alasannya lucu, ya belilah lucu yang lainnya. Jangan apa? Si anjing nggak boleh. Atau tikus, jual beli tikus nggak boleh. Kalau kucing gimana Ibu? Jual beli kucing boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini khilaf baina ulama. Jadi ini ada yang jual, ada yang enggak. Kesimpulannya jual beli kucing itu, bila kita menjualnya untuk mengambil uangnya dimakan nggak boleh. Tapi kalau kita membeli kucing yang lainnya untuk beli makanan kucing yang lainnya boleh. Tapi kalau Anda jual beli untuk ambil keuntungan, kucing harganya puluhan juta, ini nggak boleh. Nggak manfaat. Nanti ditanya sama Allah, hartanya ditanya oleh Allah, untuk apa? Masa ibu akan menjawab beli kucing? Sedekahnya berapa? Oh sudah kemarin hari Jumat, beli kucingnya berapa? 10, masing-masingnya 20 juta. Ditanya sama Allah. Paham? Nah, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ibu-ibu, adapun adapun binatang-binatang yang menyakiti dirinya yang lain juga boleh, seperti misalnya nyamuk, lalat, atau semisal daripada itu boleh, nggak apa-apa. Di nyamuk dipukul nyamuknya, di semut. Ketika digigit semut ibu nggak boleh membunuh semut, diambil satu-satu. Maka dia boleh membunuhnya kalau memang memudaratkan dirinya. Tapi hukum asalnya membunuh semut tidak boleh. Fahim tuh? Sampai di sini mungkin ibu-ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan dengan kitab nafas. Ustaz, di hadis yang terakhir itu menyatakan ada 5 binatang fasik yang boleh dibunuh. Di situ tidak disebutkan ular. Iya. Apakah ular boleh dimakan? Hadis yang lainnya ada. Kama qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, umirna an naqtul al-aswadaini fa in kunna fi salatina. Kita diperintahkan membunuh 2 binatang yang berwarna hitam. Walaupun kita dalam kondisi salat. Aswadain ay al-aqrabu wal hayyatu. Yang disebut aswadain adalah kalajengking dan ular. Ular itu bukan hanya fasik, dia nifak. Ular itu apa? Nifak, munafik. Jadi binatang punya sifat juga ibu. Ular itu munafik, maka ibu jangan memelihara sesuatu yang punya sifat apa? Munafik. Nabi kita mengingatkan al-mar'u 'ala dini khalilihi, seseorang itu bersama dengan agama temannya. Para ulama menyebutkan kadang-kadang binatang itu menunjukkan sifat si pemilik binatang itu. Kadang-kadang binatang peliharaan itu menunjukkan siapa sebenarnya si pemiliknya itu. Sifatnya nggak jauh beda, karena nggak mungkin mereka berbeda, sesuatu yang berbeda kemudian bisa berteman. Maksudnya ibu, kalau ular itu munafik, kemudian orang berbuat baik dengan ular itu, lama kelamaan orang itu akan ditelan oleh ular itu. Kalau nggak ditelan sama ular itu, ularnya akan ditelan oleh
si orang itu. Kalau tidak, berarti dua-duanya sifatnya sama antara si ular dengan pemilik ular. Ibu-ibu, ada yang punya hobi memelihara ular piton? Ada yang punya hobi memelihara ular sanca? Atau mungkin ular kobra? Gitu. Jangan dibiasakan ini. Dibuang saja, dilepas di hutan. Itu lebih bermanfaat untuk alam. Atau dibunuh. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan Pak Ustaz, kalau kita berhaji, ya, masalah jima tadi itu ketika sebelum melontar ke Aqobah dan Tawaf Ibadah. Nah sekarang saya tanyakan masalah umroh Pak Haji, Pak Ustaz. Iya. Umroh itu kita ke Madinah dulu, di Madinah. Nah, 3 hari. Kita kan belum pakai ihram. Nah itu gimana Pak Ustaz? baik Bapak. Ibu-ibu, hari haji itu tanggal berapa Ibu? Ibu haji tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Ibu misalnya sudah umroh, selesai umrohnya misalnya tanggal 5. Antara tanggal 5 menuju tanggal 8 ada berapa hari Bu? Ya. Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, sebelum ibu mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, ibu halal berkumpul dengan suaminya karena belum haji. Sebegitu pula kalau ibu umroh. Ibu umroh ke Madinah. Ke Madinah itu umroh atau ziarah? Saya ulangi nih Bu. Ibu ke Madinah itu umroh atau ziarah? Ziarah. Karena umroh itu di mana? Di Makkah. Berarti ibu ziarah di kota Madinah. Belum melaksanakan umroh, 3 hari di sana berkumpul dengan suaminya, halal. Tapi kalau ibu sudah sampai Dzulhulaifah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, sudah tidak halal. Ibu sampai di kota Mekah, belum menyelesaikan apa? Manasiknya, belum ta'allul, belum apa-apa, kemudian berkumpul, ya haram. Harus membayar denda. Kemudian wanita tersebut mengulang hajinya umrohnya di waktu yang lainnya. Kesimpulannya Ibu sekalian, kalau belum melaksanakan ihram, hukumnya halal. Istri atas suaminya, demikian sebaliknya. Fahimtunna? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di luar tema, jadi kalau ihram kan kita tidak boleh pembukaan untuk dengan suami. Bagaimana jika itu di puasa Ramadan Ustaz? Boleh nggak muqaddimah itu dilakukan di bulan Ramadan? Kalau malam harinya jelas halal. Gimana di siang harinya? Tidak ada larangan. Inilah Ibnu Abbas. Ada lelaki yang baru menikahi anak pamannya. Ia berkata, "Ya Abdullah, ma ra'yuka tazawwajtu binta ammi wa hiya imra'atun jamilah." Wahai Ibnu Abbas, gimana pendapatmu? Saya baru menikah dengan anak pamanku. Itu menunjukkan anak paman atau sepupu itu bukan apa? Sepupu mahram atau bukan Ibu? Bukan. Saya baru menikah dengan anak pamanku, dan anak pamanku itu sangat cantik sekali. Maksudnya gambaran dia sulit menahan dirinya. Wadakala Ramadan, sementara bulan Ramadan sudah datang. Ayajuzu alayya an ajlisu ma'aha, boleh enggak duduk-duduk berdua dengannya? Kata Ibnu Abbas, "Tastati antam sik nafsak, kamu sanggup menahan dirimu?" "Tastati, bisa ya Ibnu Abbas." "Ya enggak apa-apa." Datang lagi dia. "Boleh enggak mencium dia?" "Hal yajuzu alayya an qabbaltuha?" Kata Ibnu Abbas, "Kamu sanggup menahannya?" "Sanggup." Ibnu Abbas, "Enggak apa-apa." Datang lagi ketiganya. "Boleh enggak aku bersama dirinya?" Dengan tanda petik. "Sanggup menahannya?" "Ya sanggup Pak Ibnu." "Enggak apa-apa." Begitu datang yang keempat, enggak apa-apa selain jima. Sebelum bertanya kata Ibnu Abbas, "Fala ba'sa fa in kana ghairu jima'in." Selain jima itu enggak apa-apa. Berarti itu di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Fahimtunna? Baik.
Ustaz, bagaimana kalau hukumnya kita memakan daging buaya untuk pengobatan, Ustaz? Daging buaya itu halal atau haram? Khilaf para ulama dalam masalah ini. Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan daging buaya itu hukumnya halal. Karena buaya itu hidupnya di mana? Di air. Kadang-kadang dia naik ke darat. Bukan di darat, kadang-kadang dia kalau itu buaya darat, ya. Kalau buaya yang kita kenal, ya ini dia misalnya di air, kemudian dia kadang-kadang berjemur, kemudian ke air lagi. Ini masuk dalam kategori ucapan Nabi ketika ditanya tentang air, beliau berkata, "Hillun mit, tahurun ma'uhu hillun mitatu." Air laut itu suci dan mensucikan bangkai binatang yang berasal dari sana, hukumnya halal. Maka buaya termasuk binatang air. Laut yang dimaksud adalah sungai, rawa, masuk dalam ini. Kalau buaya masuk dalam binatang air, maka Syekh Utsaimin menghukumi halal. Kalau kondisinya halal, wala syakka, enggak ragu lagi, ya boleh dimakan. Fahim dong? Wallahu a'lam bishawab. Dan saya condong kepada pendapat ini yang menyebutkan tentang halalnya daging buaya. Walaupun guru saya berbeda dengan saya dalam masalah ini. Ustadzuna Yazid Jawas Abidullah berpendapat hukumnya halal. Yang saya tahu fatwa Syekh Utsaimin dan dalilnya kuat dalam masalah ini, hukumnya apa? Halal. Dan ini biasa berbeda pendapat dalam suatu perkara yang nilainya apa? Cabang. Nasihat saya buat ibu-ibu, selama masih ada daging ayam, jangan cari daging buaya. Fahim tuh? Kalau tadi untuk pengobatan bagaimana? Ya khalas. Emangnya daging buaya bisa buat obat, Ibu? Daging buaya bisa buat obat? Saya katakan daging ayam juga bisa buat obat. Maka pakailah daging ayam untuk obat. Insya Allah lebih bermanfaat. Fahim benar? Nah. Ada yang lainnya? Kalau tidak ada, Ustaz, apa hukumnya bagi pembeli kucing dan untuk dipelihara? membeli kucing untuk dipelihara. Yang kedua, Ustaz. Ya, silakan Bu, silakan. Apa benar kalau kita udah berhaji, apa benar ketika kita pulang berhaji dan kita sepulang dari haji kita masih sering melakukan hal-hal yang dilarang agama? Apa benar hajinya tidak? Baik. Apa benar hajinya batal? Iya. Poin yang pertama, boleh nggak membeli kucing untuk dipelihara? Ibu-ibu, boleh nggak menjual kucing? Sebelum saya jawab, boleh nggak menjual kucing? Kalau seandainya dia menjualnya untuk membeli pakan kucingnya, untuk si kucing, maka hukumnya apa? Boleh. Berarti kalau ibu membeli kucing dari orang yang orang tersebut, uangnya digunakan untuk memberi makan kucing yang lainnya, boleh. Tapi kalau ibu membeli kucing untuk dipelihara di mana orang mengambil keuntungan darinya, maka tidak boleh. Mengapa begitu? Sesungguhnya ibu menyebabkan orang lain melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Jadi kesimpulannya, kalau memang ada kucing mesti dibeli supaya orang itu nanti bisa membeli kucing yang lainnya lagi, ya boleh saja. Tapi kalau untuk hiasan dan diambil keuntungan dari jual belinya, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, apa benar orang yang sudah pulang haji itu kalau dia masih melakukan perbuatan dosa, hajinya nggak sah? Ibunda sekalian, manusia mana yang bebas dari dosa? Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'. Tiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Wa khal khata'ina tawwabun. Tapi orang yang salah yang paling baik yang segera berobat. Kalau ada orang pulang haji sampai di rumah bertengkar sama suami, dosa enggak? Ibu baru pulang haji, ternyata kopernya ketinggalan satu, marah suaminya. Ibu akan bilang, hajimu batal? Nggak mungkin. Karena ini satu perkara yang
tidak mungkin dihindari oleh manusia. Jadi kalau seseorang melakukan sebuah kesalahan atau dosa, yang penting dia segera taubat. Cuma kalau pertanyaannya diganti, apakah yang menunjukkan hajinya kurang mabrur? Benar, di antara ciri-ciri haji mabrur itu ibu sekalian, kondisinya lebih baik dari sebelum haji. Yang tadinya malas sholat, semangat sholat. Yang suka memberi fakir miskin. Tanda haji mabrur yang paling nampak itu Bu, dalam riwayat Imam Bukhari, haji mabrur itu ditandai dengan apa? Tud'imu ta'amil masakin. Haji mabrur itu ditandai dengan suka memberi makan orang miskin. Kalau ibu-ibu, saya, Anda semua tiap hari suka mencari mana orang fakir, kita beri dia, itu tanda-tanda haji kita mabrur. Insya Allah. Kalau salah dan dosa, segera taubat, itu tanda-tanda haji mabrur. Tapi kalau dia pulang haji sama kondisinya dengan sebelum haji, itu haji mabrur, bukan mabrur. Faham ibu? Apalagi pulang haji lebih parah, ditambahin namanya di depan dengan huruf apa? Atau haji. Kalau dipanggil Bu Haji, nggak mau dia. Mesti Bu Haji atau Pak Haji, salah. Ini tanda-tanda hajinya tidak baik. Kesimpulan, tidak ada kaitannya antara orang berbuat salah dan dosa dengan ibadah hajinya. Jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi, hajinya sah. Dan mudah-mudahan menjadi sebab apa? Kemakburan baginya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ada titipan pertanyaan. Batasan suatu kegiatan ini termasuk ibadah atau tidaknya itu di mana? Seperti ada gini kan, kita sudah memberi nasihat bahwa tidak boleh ada perayaan milad, Maulid Nabi atau tahun baru Islam. Kemudian beliau menjawabnya seperti ini, memperingati dalam artian menjadikannya sebagai ibadah tidak boleh, tapi kalau meramaikannya dalam arti menelaah hikmah dari perubahan tahun maka tidak mengapa. Seperti taklim bersama itu, bagaimana kita pendapatnya seperti itu, dan apa yang harus kita lakukan untuk bukan meluruskan ya, maksudnya memberi pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalan, sebelum saya menjawab ini, kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Akan tetapi yang bisa memberi hidayah kepada manusia adalah Allah. Yang memberi hidayah manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ia berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sebelum saya menjelaskan pertanyaan ibu tadi, dudukkan diri kita. Kita hanya menyampaikan. Bila orang tidak menerima apa yang kita sampaikan, jangan kita paksakan. Karena memaksakan apa yang kita inginkan itu membuat kita sakit hati saja. Dan Allah memerintahkan kita menjaga hati, disibukkan dengan perkara yang membuat hati ini nanti ditanya di yaumul qiyamah. Sekarang kita lihat pertanyaan ibu, apa sih batasan sesuatu dianggap sebagai ibadah? Syekhul Islam menjelaskan, annalil ibadati, sesungguhnya ibadah itu ada ciri-ciri tertentu. Saya jelaskan dalam bahasa Indonesia saja. Di antara ibadah itu merupakan ciri, satu, pelaksanaannya diyakini mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Jadi kalau sesuatu itu dilaksanakan diyakini ada keutamaannya, pasti ibadah itu. Saya ulangi, sesuatu dilaksanakan diyakini mendatangkan faedah, itu namanya ibadah. Saya mau tanya sama ibu, majelis taklim itu ibadah atau bukan? Kenapa kita katakan ibadah? Dalam majelis taklim ada keutamaan. Paham? Ada keutamaan. Sekarang kita tanya, Maulid Nabi itu ibadah atau bukan? Mereka menjawab ya Bu? Bukan ibadah. Mereka menjawab bukan ibadah. Kita jawab, Anda melaksanakan Maulid Nabi ini ada keutamaannya enggak? Dia jawab ada. Berarti itu apa? Ibadah. Karena diyakini ada keutamaannya.
Kalau dia mengatakan nggak ada keutamaannya, cuman ya ini aja. Kita jawab, untuk apa orang Muslim melakukan sesuatu yang tidak ada keutamaannya? Iya atau ya ibu? Bu, makan ibadah atau bukan? Makan ibadah atau bukan? Apa dalilnya makan itu ibadah? Ada keutamaannya Anda makan, mensyukuri nikmat, karena sebab itu jadi ibadah. Ini poin pertama. Poin kedua ibu, ciri ibadah yang berikutnya, tata caranya baku atau tertentu. Seperti sholat, diawali dengan apa ibu? Takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam. Kapan sholat maghrib dilaksanakan ibu? Ketika matahari sudah Saya mau tanya sama ibu, ada nggak orang melaksanakan maulid Nabi bulan Dzulhijjah? Apakah ada orang melaksanakan maulid Nabi bulan Muharram? Bu, jangan takut jawab lah bu. Ada atau tidak? Tidak ada. Berarti diyakini tata caranya harus di bulan apa? Rabiul. Maulid Nabi itu bulan apa bu? Awal atau akhir? Atau awal dan akhir? Rabiul awal. Kan itu yang dilakukan oleh mereka. Berarti diyakini di bulan itu ada sesuatu yang harus diperingati. Caranya bagaimana? Caranya pakai ceramah. Ada nggak bu orang maulid Nabi cuma datang makan-makan saja? Kita ngadakan maulid, ayo datang makan kemudian pulang, nggak ada. Apa sebaliknya taklim saja, nggak pakai makan? Ada ibu menjumpai orang melaksanakan maulid Nabi cuma datang ceramah suruh pulang, nggak ada yang mau datang bu. Namanya juga muludan. Kalau muludan ibu, apa muludan? Ada yang bisa dimasukkan mulut maka datang. Kalau nggak datang, maaf ini plesetannya saja. Ibu sekalian, kesimpulannya berarti ada tata caranya yang baku. Berarti kalau begitu maulid Nabi itu ibadah. Ketiga atau keempat, ciri-ciri sebuah ibadah itu dilakukan, maka ibadah tersebut diyakini kalau meninggalkannya dapat ancaman. Dapat ancaman. Berapa banyak orang melaksanakan maulid mengatakan orang yang nggak melakukan maulid nggak akan masuk surga. Orang yang nggak melakukan maulid nggak dapat syafaatnya Nabi. Kan begitu ibu? Berarti ada sebuah ancaman. Sama kalau orang meninggalkan sholat, apa ancamannya bu? Berjalan masuk ke neraka neraka saqar. Ini salah satu contoh atau beberapa kali menjadi sebab dikatakan sebagai ibadah. Di dalamnya ada doa atau tidak? Karena salah satu ciri ibadah itu dia disebut dengan doa. Sholat ada doanya, puasa ada doanya, zakat ada doanya, makan ada doanya, tidur ada doanya. Sekarang kita tanya, maulid Nabi ada doanya tidak? Ya, mereka berdoa. Mengalami sesuatu berarti ini ibadah. Nah, kalau ini ibadah, butuh adanya apa ibu? Contoh. Mana contohnya? Mana dalilnya? Baik, mereka berkata, kalau kita meniatkan ibadah atau meyakini ibadah nggak boleh karena dia bid'ah. Tapi kita meniatkan mengambil apa? Apa tadi itu ibu? Mengambil ibrohnya. Bahasanya begitu bu ya. Maulidnya ini kita niatnya majelis ilmunya ini kita niatkannya untuk mengambil ibrohnya. Kenapa nggak dilaksanakan di bulan Muharram? Menceritakan tentang sirah Nabi di bulan Muharram. Kalau ibu kajiannya sirah, tiba-tiba pas bulan Rabiul Awal sampai bab maulid atau Nabi dilahirkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian hanya kajian khusus Muharram diambil di bulan kajian khusus Muharram diambil di bulan Rabiul Awal misalnya, nggak ada dalilnya, nggak boleh. Seandainya pun paling buruknya mereka berkata yang penting niatnya apa? Kita jawab, kalau itu baik, masa Nabi nggak tahu? Kalau itu baik, masa sahabat nggak tahu? Mereka menjawab apa? Tahu. Kita tanya, kalau mereka tahu, masa mereka nggak melaksanakan? Paham ibu? Kalau mereka nggak melaksanakan sementara mereka tahu, berarti mereka meninggalkan ilmu. Masa Nabi meninggalkan ilmu?
Intinya kalau itu baik, kita sudah didahului oleh siapa? Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Fahim tunna? Wallahu a'lam. Ustaz yang melaksanakannya Pak Kiai-Kiai, Pak Ustaz-Ustaz, Tuan Guru, manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Bisa salah atau tidak? Iya, Abu Bakar aja bisa salah, apalagi Mbah Ustaz atau Mbah Kiai, lebih bisa salah lagi. Fahim tunna? Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.